warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini harinya cerita tentang long weekend kemarin. Tanggal merah nih. Jadi kemarin itu beli buku yang warnanya merah-merah semua. Kebetulan juga memang lagi pakai baju warna merah sih. Ceritanya waktu pas mau siap-siap berangkat, terus saya ngeliat, loh ternyata koleksi buku saya banyak juga yang warna merah. Gimana kalau misalkan hari ini biar seru? 2 hari lalu tuh saya akan cari buku yang warnanya merah juga. Dan akhirnya saya menemukan 3 buku. 2 buku. Ini buku yang worth it banget menurut saya. The Power of Bed. Jadi buku ini harganya asalnya 331.000, jadi 55.000. Ketika saya pergi ke Periplus, saya menemukan ini di display yang lagi diskon gede-gedean pokoknya. Selanjutnya, sebelum saya ke Periplus tuh, saya pergi dulu ke Togamas. Di Togamas, alhamdulillah protokol kesehatannya bagus ya. Jadi di sana itu ruangan yang tempat kita untuk cari buku segala macam, itu jendelanya pada dibuka, sirkulasi udaranya lancar. Jadi kita juga betah di sana tapi tetap aman gitu. Sesuai dengan protokol kesehatan, kita nggak lama-lama di sana karena langsung nemu 2 buku di sana. Saya ngitung tadi 3 buku karena keingat sama buku yang satu lagi nih, yaitu buku komik Next G punya anak saya. Setiap kali kita pergi ke toko buku, dia cuma saya bolehkan beli 1 buku saja. Dan karena kemarin kita pergi ke 2 toko buku sekaligus, Togamas di Supratman, Periplus di Setiabudi Supermarket, itu anak saya minta untuk dibelikan 1 buku lagi. Jadi bukan cuma 3 buku nih, ada 4 buku yang kemarin saya beli. Cuma yang covernya warna merah itu memang buku-buku saya, sementara buku anak saya bebaskan lah. Terserah dia mau beli buku apa. Kecuali kalau di Togamas itu pasti nyarinya Next G, cuma kalau di Periplus dia belum terlalu suka dengan bahasa Inggris, jadi baru saya perkenalkan ke buku game. Jadi bukunya itu mewarnai sekaligus game mencari kata-kata dari kumpulan huruf-huruf yang disusun random. Jadi kita bisa cari kata yang ada di bawah tuh, misalkan itu temanya toko. Kita lihat di bawah ada berapa kata yang harus dicari, lalu kita cari di kumpulan huruf-huruf itu. Nah, dia ternyata menikmati game seperti itu. Mudah-mudahan tumbuh lah ya kesukaannya sama bahasa Inggris. Lalu, kemudian balik lagi ke cerita buku berwarna merah. Buku warna merah yang saya miliki kalau dihitung-hitung totalnya ada 10. Kemarin setelah memutuskan ingin beli buku merah, setelah anak saya memilih buku Next G, ibunya milih buku ini, Kitab Kawin. Jadi di buku Kitab Kawin ini terdiri dari banyak cerita, tapi yang ngarangnya 1 orang. Ini keren banget sih. Nanti saya review satu-satu mulai dari buku paling lama bersampul merah atau temanya warna merah yang saya miliki dari kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu buku The Toyota Way. Agak susah juga nih tumpukannya soalnya tadi sudah dirapihkan. Nah, buku The Toyota Way ini adalah buku yang saya pinjam dari tante saya waktu itu untuk keperluan studi kasus. Saya sedang kuliah. Tapi buku ini memang rekomendasi sekali untuk yang ingin memahami bagaimana sih caranya operasi bisa berjalan dengan cara efektif dan efisien. Dari contoh Toyota, jadi kita bisa lihat seperti apa sih ilustrasinya, ada gambar-gambarnya di sana, ada filosofi tentang sistem operasi juga di sana, lalu kemudian profit yang berhasil diraih dengan menerapkan 14 prinsip manajemen
dari perusahaan manufaktur terhebat di dunia yaitu Toyota. Ketika itu ya, belasan tahun yang lalu. Lalu kemudian buku kedua yang covernya warna merah, itu ada unsur merahnya lah ya, belakangnya merah memang. Adalah buku Perjuangan yang Dilupakan. Buku ini memuat tentang sejarah Islam di Indonesia. Bagaimana peranan Muslim dari gerakan pesantren, Serikat Dagang Islam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini saya tamatkan waktu saya perjalanan mau pergi ke sebuah pelatihan, sehingga rasa nasionalis tumbuh ya ketika itu, dan bangga juga karena ternyata sejarah Muslim dan Indonesia itu tidak terpisahkan. Lalu kemudian kalau belinya di mana? Ini belinya di sebuah acara yang diadakan di Bandung. Waktu itu mengenai filsafat Islam, pematerinya adalah Prof. Ugi Soeharto. Baik, setelahnya itu ada buku Dale Carnegie. Kenal dong ya, dia banyak sekali menulis buku tentang bisnis dan tentang komunikasi. Nah, pada buku ini, How to Win Friends and Influence People in the Digital Era, diceritakan bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, lebih komunikatif, bisa memiliki banyak teman meskipun ini masa-masa digital, ketika dimana segala sesuatunya serba instan dan kita ketemu dengan orang baru itu hanya dengan jari saja gitu, hanya dengan mencari namanya di sosial media dan kita bisa langsung berinteraksi dengan orang tersebut. Buku ini bagus sih, sejarahnya buku ini dulu dipinjam sama suami saya dari perpustakaan tempat dia bekerja dulu. Tapi sayangnya perusahaannya keburu bangkrut dan ya udah susah lagi gitu untuk bisa nge-reach perusahaan tersebut. Jadi buku ini jadi sarana belajar kita. Lalu kemudian, ini waktu saya lagi suka banget dan lagi penasaran banget, dan saya search di e-commerce waktu itu, Bukalapak ya kalau nggak salah. Jadi saya membaca buku Misteri Nabi Khidir. Bagi yang rajin membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, kalau dibaca nih terjemahannya pada ayat ke-60-an, di situ ada cerita Nabi Musa yang sedang belajar atau sedang dibimbing oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir ini mengatakan di awal bahwa kamu tidak akan bisa sabar berhadapan dengan saya. Lalu Nabi Musa terus-menerus mencoba, saya bisa kok, saya bisa sabar. Tapi di setiap kali ada yang dilakukan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa langsung mengkritisi atau langsung menanyakan, kenapa seperti itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang melakukan hal yang buruk, misalkan. Nah, kata-kata itu membuat Nabi Khidir akhirnya mengatakan di akhir pertemuan mereka, ini adalah akhir dari perjalanan kita bersama. Kamu tidak akan bisa bersabar terhadap saya. Lalu baru di situ dia ceritakan kenapa dia melakukan A, B, C, dan akhirnya Nabi Musa pun mengerti. Nabi Khidir adalah sosok yang bijak, juga misterius. Keberadaannya di buku ini diungkap banyak yang mengatakan hipotesis bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini, tapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa beliau sudah wafat. Nah, antara pro dan kontra ini semuanya dibahas di buku ini. Pokoknya dibaca deh, seru banget. Ini bestseller. Lalu kemudian ada buku yang saya beli ketika saya sedang menyusun buku. Saya waktu itu kebagian tugas untuk menyusun buku mengenai dasar ekonomi Islam. Dan saya butuh banget buku yang menceritakan seperti apa sih sikap Rasulullah ketika berbisnis. Jadi saya beli buku ini di Gramedia. Judulnya 99 Prinsip Bisnis Sukses ala Rasulullah. Nah, di sini diceritakan bahwa Rasulullah itu secara sikap, secara perilaku, itu sangat etis dalam berbisnis. Sehingga
bukan hanya yang sesama muslim ya, tapi non-muslim pun sangat menghormati beliau gitu. Beliau jujur dan orangnya amanah. Nah, di dalam sini kita bisa lihat teladan-teladan beliau dalam berbisnis. Di bab 1 saja sudah ada 7 contoh teladan sikap beliau. Lalu kemudian karakter beliau diceritakan dari mulai um, poin nomor 8 sampai cerita nomor 20. Lalu lanjut sampai bab yang terakhir, di sini lengkap ada 99 poin prinsip bisnis Rasulullah supaya sukses dalam berdagang. Ini everlasting sih, ini bisa dibaca sampai akhir zaman ya, karena memang beliau mencontohkan dengan begitu sempurnanya akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian ada lagi nih buku berkaitan dengan keuangan yang saya beli, warnanya merah. Ini buku edisi 1. Sebenarnya ada nih edisi keduanya, seri Keuangan Keluarga Sakinah. Itu edisi kedua, warnanya kuning. Tapi ini karena temanya lagi ngebahas yang warna merah, saya keluarin yang seri pertama. Ini sukses juga bukunya. Buku yang dikarang oleh Lukian Tamani, lalu kemudian dengan Murniati Muhlisin. Nah, Lukian Tamani dan Murniati Muhlisin ini adalah praktisi ekonomi dan keuangan Islam yang cukup dikenal di Indonesia. Beliau keduanya aktif. Kalau Bapak Lukian Tamani ini aktif di KNEKS, kemudian kalau Ibu Murniati Muhlisin ini beliau adalah rektor di Institut Tazkiyah. Di dalam buku ini kita bisa mengetahui seperti apa seharusnya seorang muslim mengelola keuangannya. Ada berapa tingkatan level alokasi keuangan yang disarankan agar kita bisa bertumbuh, tidak hanya mengkonsumsi tapi juga bisa bertumbuh. Makanya di sini gambarnya adalah pohon-pohon ya. Bukan kita menumbuhkan uang, tapi kita bagaimana caranya supaya uang itu tidak hanya menjadi alat untuk transaksi, tapi juga bisa untuk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga hati tenang, sakinah gitu. Nah, buku ini juga ada bonusnya loh. Bonusnya adalah worksheet yang sudah di-print berisi ada untuk catatan belanja hari-hari, hari ini menggunakan uang berapa, digunakan untuk apa saja. Ada juga yang berupa anggaran. Saya sudah punya uang sekian, ingin saya pecah menjadi pos-pos apa saja. Lalu kemudian juga ada pembahasan mengenai mimpi yang ingin dicapai, catatan hutang piutang juga ada. Jadi kita rinci aja pokoknya. Di sini tuh kita diajarkan untuk detail dan rinci dalam hal keuangan. Karena kan berhubungan dengan orang lain ya, kita harus lebih rapi, kita harus lebih bijaksana dalam menggunakan uang. Kemudian, nah ini mulai dari buku ini uh, adalah buku berbahasa Inggris yang pertama saya beli di Big Bad Wolf. Waktu itu tidak ada tujuan spesifik saya untuk mencari satu judul buku ya. Ingin seru-seruan aja merasakan suasana cari buku di tempat bazar gitu. Ternyata emang betulan seru banget. Waktu itu diadakan di Kota Baru Parahyangan. Malam-malam saya kesana sama anak dan suami. Waktu itu di jam ya kalau nggak salah ada jam-jamnya, jam berapa sampai jam berapa. Cuma karena waktu itu saya mencoba mencari buku yang ringan, saya mencoba mencari yang karangannya adalah dari sudut pandang perempuan ya. Ini pengarangnya perempuan dan tokoh utama dalam tokoh utama dalam buku ini adalah perempuan yang sedang diburu intinya, yang sedang diburu oleh seseorang dari masa lalunya. Yang dia nggak nyangka orang itu bisa berubah dari dulu sahabat sekarang bisa menjadi musuh. Sehingga dia menandai orang itu untuk melakukan balas dendam, katanya. Jadi saya baru sedikit sih membacanya, cuman memang setiap kali baca itu bikin melek karena kata-katanya ringan, mudah dimengerti. Lalu kemudian juga ini bukan cuma buku pertama, ada buku pertamanya tuh bukan yang ini. Yang ini sebelumnya adalah Mark for Life. Karangan dari Emily Schep.
Buku Happiness is Here. Buku bahagia tuh di sini, di dalam diri kita. Keren banget. Buku ini yang ngarang adalah Sahrul Mauludi, tapi ternyata di dalam buku ini ada banyak kutipan, ada banyak orang yang beliau jadikan acuan. Bagus sih, karena memang kan kalau dalam menulis buku nggak tiba-tiba ada, pasti ada ide sebelumnya dari siapa. Cuman yang sudah sampai setengah jalan saya baca ini menuju tamat, dikatakan bahwa di buku How Happiness, How Happiness karangan dari Profesor Sonya, nah ini dikatakan yang namanya kebahagiaan itu pada diri seseorang terdiri dari tiga dari tiga persentase. Yang pertama adalah dari turunan atau faktor genetik 50%. Ada etnis-etnis di dunia yang ternyata lebih mudah untuk memaknai kebahagiaan atau memaknai peristiwa-peristiwa dalam hidup menjadi sebuah kebahagiaan. Hebat ya. Nah, di dunia memang ada yang namanya World Happiness Index. Sampai tahun 2016, kalau nggak salah yang data di buku ini, itu dikatakan yang nomor satunya itu adalah orang-orang Denmark. Kenapa mereka bisa bahagia? Ternyata tidak hanya karena penghasilan atau GDP mereka saja yang memang cukup untuk biaya hidup sehari-hari, tapi juga karena mereka orang-orang yang dermawan, banyak berbagi. Sedikit banyak juga itu sangat sinkron ya dengan nilai-nilai yang umat Islam yakini, bahwa kebahagiaan itu bukan kalau kita memiliki banyak hal, tapi kalau kita sudah melakukan banyak kebaikan. Nah, ini relate juga dengan yang dibahas di buku ini. 50% itu adalah genetik, bisa diturunkan ke anak, bisa diturunkan ke keturunan. Yang 40%-nya itu bisa kita usahakan sendiri. Caranya yaitu dia, kita harus bisa memaknai bahwa yang namanya kebahagiaan itu tidak hanya hal-hal yang materi saja. Karena kalau hal-hal yang materi, iya memang ada persentase sedikit kebahagiaan di situ, tapi itu masuknya ke pleasure atau kesenangan saja. Jadi sesaat gitu. Sementara kebahagiaan yang sejati itu ditemukan dengan banyak latihan, memaknai kejadian-kejadian dalam hidup. Di sini diajarkan gimana caranya. Supaya kita nggak ngejar yang 10%. Tadi kan yang 50% genetik nih. 40% bisa dari diri sendiri. Yang 10% yang bikin kita capek sebenarnya. Yaitu kejar-kejar materi, kesuksesan, harta, tahta, dan jabatan ya. Semuanya kita kejar seumur hidup kita gitu. Itu pada akhirnya di satu titik akan ada rasa hampa di situ. Atau malah muncul kecemasan, anxiety, atau malah muncul depresi gitu kan, karena keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke, jadi kalau kita sudah bisa mengatur kebahagiaan seperti yang diajarkan di buku ini, insya Allah akan lebih baik. Ini secara ilmiahnya kita bisa pelajari. Dia juga banyak mengutip dari Martin Seligman yang akan nyambung dengan review buku selanjutnya. Review buku selanjutnya ternyata ada di sini, yaitu The Power of Bad. Bagaimana kita memaknai hal-hal buruk atau hal-hal negatif di dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa dirubah jadi sebuah tenaga, bisa dirubah jadi sebuah potensi yang luar biasa untuk merubah hal-hal negatif itu, dibalikin sama kita di plot twist supaya bisa jadi positif. Di sini disampaikan bahwa semua orang pasti pernah mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya. Hanya sedikit orang saja yang bisa menyadari bahwa hal negatif itu ternyata bisa dirubah jadi hal positif. Lagi-lagi di sini ada pendapat dari Martin Seligman. Nah, ini buku yang saya beli di Periplus kemarin. Saya tertarik karena ada satu variabel dalam penelitian saya yang berkaitan dengan hal negatif yang terjadi pada responden penelitian saya. Kalau pada penelitian saya, yaitu variabel permasalahan keuangan. Umumnya, kalau orang sudah pernah mengalami permasalahan keuangan, dia akan bisa lebih bijak dalam mengatur keuangannya. Nah, ini bisa mendukung juga nih, nambah-nambahin supporting sentence saya. Jadi, sangat bersyukur bisa mendapatkan buku ini dengan harga dari 331.000 jadi 55.000. Kayak menang besar gitu. Nah, ini buku yang saya beli di Toga Mas.
Judulnya Kitab Kawin. Lumayan kontroversi juga ya. Jadi tadinya tuh pengen beli buku Cantik Itu Luka atau beli buku Negeri Para Berdebah karena kan itu sama ya, covernya warnanya merah. Tapi budget tak sampai dan buku Negeri Para Berdebah itu lagi nggak ada. Jadi saya beli, oh ini ada yang warna merah nih, Kitab Kawin. Saya cukup kaget ketika membaca isi cerita nomor satu, baru sampai cerita nomor satu, yaitu menceritakan tentang seorang perempuan yang berada di antara banyak lelaki dalam kehidupannya dan bagaimana posisi dia ketika itu baru dia sadari tuh. Selama ini dia menikmati perannya, tapi pas di cerita itu, inti cerita dari kisah yang pertama, kitab nomor satu tuh, dia mulai sadar, ini perlu nggak ya? Kenapa semua yang tadinya menyenangkan jadi nggak menyenangkan buat dia gitu. Nah, di buku ini diceritakan dari berbagai strata sosial ya, dari berbagai jenis pekerjaan, bagaimana perempuan berelasi dengan laki-laki. Maka judulnya adalah Kitab Kawin. Coba nanti yang suka romance tapi pengen agak beda, baca deh buku ini. Keren. Dia juga memenangkan Singapore Book Award berkat kumpulan ceritanya ini. Pengarangnya adalah Laksmi Pamuncak. Jadi bahasa yang dia pilih itu cerdas banget untuk menggambarkan kondisi yang menurut saya sedih dan aneh, tapi dia pintar memilih kata-katanya. Selamat membaca. Nah, teman-teman gimana nih? Kemarin waktu long weekend ngapain aja? Jalan-jalan kah? Atau mungkin lagi isoman? Semoga lekas sembuh ya yang lagi isoman. Dan yang habis jalan-jalan, untuk nge-recharge lagi energi, banyak baca buku yuk. Salah satunya mungkin bisa milih dari buku-buku yang tadi saya review. Terima kasih ya yang udah nonton. Mudah-mudahan nanti balik lagi ke channel ini untuk lihat lagi vlog saya yang selanjutnya. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.